Halo semuanya, saya Bernadita Eka, NPM 19080241. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisiologi tumbuhan acara 6 dengan judul Hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuan dari praktikum acara 6 ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan bunga pukul 4 Mirabilis jalapa L. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan tali putri Casita filiformis L. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu Mimosa podica. Untuk cara kerja yang dilakukan pada percobaan bioritme pada tumbuhan adalah amati dan rekam proses mekarnya bunga pada tanaman bunga pukul 4. Bunga pukul 4 memiliki bioritme pembungaan yang terjadi setiap pukul 4 sore setiap harinya. Mekarnya bunga pukul 4 ini dipengaruhi karena adanya faktor cahaya, suhu, dan juga kelembapan udara. Yang kemudian faktor-faktor ini menyebabkan adanya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga menjadi mekar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sutoyo tahun 2011 bahwa ritme biologi atau bioritme pada tumbuhan merupakan siklus biologi tumbuhan yang dilakukan secara teratur dan sesuai selama 24 jam untuk menanggapi terjadinya perubahan kondisi lingkungan secara periodik. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Sangaji Degaka tahun 2017 bahwa pengaruh cahaya matahari untuk mahkota bunga pukul 4 mekar hanya bisa terjadi pada pukul 4 sore sesuai dengan namanya. Gerak mekarnya bunga tersebut karena pengaruh berbagai faktor yang saling terkait, yaitu cahaya, suhu, serta kelembapan udara di sekitarnya. Dan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga mekar. Cara kerja yang dilakukan pada percobaan simbiosis pada tumbuhan adalah amati dan rekam tumbuhan tali putri yang berada pada tumbuhan inangnya. Tumbuhan tali putri termasuk dalam contoh tanaman yang memiliki simbiosis parasitisme dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini bersifat parasit dan hanya menghisap makanan dari tumbuhan inangnya, sehingga tumbuhan inang menjadi dirugikan karena adanya tumbuhan tali putri ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abrar dan Raharjo tahun 2017 bahwa simbiosis parasitisme merupakan hubungan yang terjadi antara makhluk hidup, di mana hubungan ini hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Yuliandra Degaka tahun 2015 bahwa tumbuhan tali putri atau Casita filiformis L merupakan herba yang bersifat parasit dan pada batang terdapat akar penghisap yang berfungsi untuk menghisap makanan dari tumbuhan inang. Oleh karena itu, tumbuhan ini membutuhkan simbiosis parasitisme karena hidupnya sangat bergantung pada tumbuhan lain. Cara kerja yang dilakukan pada percobaan gerak pada tumbuhan adalah amati dan rekam fenomena terkait gerak tanaman pada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila disentuh, dan gerakan ini disebut dengan tikmonasti. Sentuhan yang diberikan pada tumbuhan putri malu dan kemudian menyebabkan daunnya mengatup merupakan rangsangan dari luar
dan arah datangnya rangsangan ini tidak mempengaruhi gerak tumbuhan. Gerakan ini disebut gerak nasti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasanah DKK tahun 2021 bahwa gerak nasti merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi dipengaruhi oleh tanaman itu sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Koryati DKK tahun 2021 bahwa tikmonasti merupakan gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Salah satu contoh tanaman yang memiliki gerak tikmonasti ini adalah tanaman putri malu atau Mimosa pudica.